Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mengkritisi perubahan sikap MK yang sebelumnya menyatakan presidential threshold adalah kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy. Komisi 2 DPR RI juga berkomitmen segera membahas revisi undang-undang pemilu agar sesuai dengan norma baru pasca putusan MK. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan presidensial threshold dalam pemilu, Komisi 2 DPR RI berkomitmen segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu agar sesuai dengan norma baru pasca putusan MK. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mengkritisi perubahan sikap MK yang sebelumnya menyatakan presidensial threshold adalah kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy. Namun kini MK memutuskan untuk menghapusnya. Meski demikian, ia menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Saya secara pribadi berpendapat apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya bagian dari eksklusif power pembentuk undang-undang gitu. Bahkan kan MK sendiri mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah open legal policy, bahwa terkait dengan presidential threshold itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang. Nah, tetapi terkait dengan putusan MK tersebut, terkait putusan threshold itu, MK jauh melompat terlalu masuk dalam kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang pemilu itu termasuk rancangan undang-undang yang menjadi prioritas kita pada tahun 2025 ini, sehingga adanya putusan MK terbaru mengenai presidential threshold ini juga semacam menjadi trigger kita untuk mempercepat pembahasan undang-undang paket politik ini. Ahmad Irawan berharap revisi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan membuka peluang lebih luas bagi anak bangsa untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI menyoroti pengelolaan tanah kesultanan dan reforma agraria di daerah istimewa Yogyakarta. Komisi 2 DPR RI juga meminta Kementerian ATR BPN tidak terlalu mengatur tanah kesultanan dan paku alaman. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyoroti pengelolaan tanah kesultanan dan reforma agraria di daerah istimewa Yogyakarta. Ia meminta Kementerian ATR BPN tidak terlalu mengatur tanah kesultanan dan paku alaman, serta memberikan evaluasi terkait capaian reforma agraria di daerah istimewa Yogyakarta. Heri Gunawan menegaskan, Yogyakarta memiliki keistimewaan tersendiri dalam pengelolaan pertanahannya yang diatur oleh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Ia mengingatkan keterlibatan Kementerian ATR BPN dalam pengelolaan tanah kesultanan dapat menimbulkan kerancuan hukum. Karena di Jogja ini ada tanah sultan, ada tanah paku alaman. Mungkin akan lebih baik BPN tidak menyatu ke sana gitu. Dalam arti tidak mengatur lebih dalam terkait masalah tanah paku alaman atau tanah kesultanan. Di luar itu silakan diatur seperti itu. Karena kalau mereka turut mengatur di sini, ini kan jadi rancu seperti itu. Apalagi kalau menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 60 begitu loh. Sementara ini kan Jogja ini punya kekhasan tersendiri, undang-undang istimewa. Malah mungkin akan lebih baik kalau menurut hemat kami, kalau undang-undang pertanahan ini bisa diselesaikan di periode masa sidang berikut, diajukan, kan sudah masuk dalam prolegnas, untuk segera diselesaikan. Heri Gunawan menyebut, jika tanah kesultanan dikelola mandiri, Yogyakarta dapat memiliki dana otonomi yang mengurangi ketergantungan pada APBN. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan daerah istimewa Yogyakarta yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Dari Yogyakarta, Nurul Nareswari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagian manajemen SDM non-ASN Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi terkait hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekjen DPR RI, Joko Dwi Winarko menyampaikan, sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menjalankan amanat dari undang-undang. Bagian Manajemen SDM Non-ASN Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi terkait hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekjen DPR RI Jaka Dwi Winarko menyampaikan, sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menjalankan amanat undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota. Jaka menjelaskan sosialisasi ini meliputi seluruh hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh para TA dan SAA untuk memberikan perlindungan maksimal dalam menjalankan tugas pendampingan kegiatan anggota DPR RI. Mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini selain merupakan amanat dari undang-undang, juga melaksanakan peraturan DPR nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi. Salah satu dalam pasalnya disebutkan bahwa kita wajib memberikan sosialisasi kepada TA maupun SAA. Dan pada hari ini alhamdulillah hadir dari BPJS Ketenagakerjaan nanti akan memberikan mengenai hak-hak dan kewajiban. Jaka menambahkan saat ini BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beberapa program yang dapat dipilih oleh para TA dan SAA. Di antaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang dapat diikuti sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp4 juta jika dibandingkan tahun 2024. Dan DPR RI juga berkomitmen bersama dengan pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Di sini DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Haji yang memungkinkan pemberangkatan jemaah Indonesia dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara sahabat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp4 juta.
jika dibandingkan tahun 2024. Hal ini disepakati oleh DPR RI bersama pemerintah sejak Panja Ibadah Haji dibentuk. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 89 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2024 sebesar 93 juta rupiah. Calon jamaah haji Indonesia tahun 2025 membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,4 juta per orang. Berbeda pada tahun 2024, calon jamaah haji membayar 56 juta per orang. Dengan mengurangi beban jamaah dan penghematan terhadap nilai manfaat sebesar 6,8 triliun, DPR RI berkomitmen bersama pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Untuk biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2025 ini ada penurunan biaya sebesar lebih kurang 4 juta rupiah. Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu, walaupun ada kenaikan-kenaikan pembiayaan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah biaya haji, penyelenggaraan haji turun 4 juta rupiah. Ya memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Ketelitian dan kecermatan yang dilakukan tim Panja Haji mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo dalam menurunkan biaya haji dan mendorong fungsi pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. DPR RI mendorong Presiden segera menerbitkan Kepres agar semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji bisa dimulai sesuai perintah undang-undang. Kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8 beliau memberikan apresiasi. Sekalipun sebetulnya dia menunjukkan masih belum puas, masih mungkin untuk diturunkan. Apakah masih dilakukan penurunan? Kami kira tidak, karena sudah kita putuskan. Dan kita berharap bahwa Presiden agar segera menerbitkan Kepres supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa segera kita mulai. Karena menurut undang-undang setelah disahkan oleh DPR harus ada Kepres. Meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Indonesia, fasilitas transportasi yang memadai, pemondokan yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat ibadah, dan penyediaan toilet bagi lansia. Pemondokan, catering, dan sebagainya, ini nampaknya harus didiskusikan agak panjang ini ke Badan Penyelenggara Haji, karena Pak Prabowo kan menyampaikan punya angan-angan ada kampung haji di sana. Nah, ini belum dibicarakan sama sekali. Sekarang baru mengurangi dari 16,5 real satu kali sajian, satu kali makan, kemudian DPR minta supaya diturunkan lagi karena real di lapangan bisa kurang gitu. Kemudian keluar angka 14, kemudian sekarang 15, jadi berkurang 1,5 real. Tapi sekali lagi ini tetap tidak boleh mengurangi hak jamaah dan pelayanan. Pemerintah perlu memperhatikan pentingnya langkah antisipasi kedaruratan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya petugas haji Indonesia yang dinilai masih kurang untuk melakukan pendampingan bagi jamaah haji Indonesia yang mayoritas lansia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, alokasi 20% dana pendidikan dari APBN harus dikelola secara cermat agar bisa mendapat output yang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, pemerintah dinilai perlu lebih cermat dalam tata kelola dana pendidikan untuk menjawab banyak persoalan pendidikan saat ini. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Hendra Sunandar, dari Gedung DPR RI dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% saat ini masih menjadi kendala yang serius karena memang dalam implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sampai saat ini. Dan memang kita perlu mengetahui lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini. Tentu kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 yakni Ibu Maesti Wijayati dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga sudah bisa menyapa pemirsa TV Parlemen. Ya. Bu, terkait dengan alokasi anggaran 20% ini Bu, saya kira ini menjadi persoalan karena memang distribusinya dan alokasinya masih menjadi kendala karena tidak merata. Mungkin dari sisi ini Bu, Komisi 10 apa yang didorong terkait dengan supaya ke depan ada perbaikan Bu? Baik. Alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan itu secara jelas dituangkan di dalam konstitusi kita di pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan pendidikan dasar dan membiayai pendidikan dasar. Artinya 20% itu tersedia dan ada jaminan bahwa anak-anak kita semuanya bisa belajar pendidikan dasar dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Faktanya kita tadi melihat mereka yang harusnya sekolah SD itu pun masih ada 600.000 lebih anak Indonesia yang tidak mampu atau tidak sekolah sampai tingkatan sekolah dasar. Bahkan secara keseluruhan angka putus sekolah kita dari SD, SMP, SMA juga cukup tinggi. Putus sekolah dan tidak sekolah di antara usia sekolah itu mencapai angka 4 juta lebih. 4 juta lebih, ini bukan angka yang main-main ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Maka yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi bersama, anggaran itu dari tahun ke tahun semakin besar. Mengapa semakin besar? Karena ketentuan 20% dari APBN itu mengikuti jumlah besaran dari APBN kita. Misalnya sekarang APBN kita 3.000 triliun lebih, maka otomatis anggaran kita yang ada untuk kementerian atau untuk pendidikan itu juga melebihi dari 700 triliun. Anggaran yang sangat banyak. Orang bertanya, anggarannya banyak, kenapa sekolahku masih mahal? Anggarannya banyak, mengapa sekolahku masih
masih banyak yang rusak, anggarannya mahal. Kenapa guru dan dosen tidak sejahtera? Anggarannya mahal. Mengapa angka putus sekolah tinggi? Karena pembiayaan ekonomi juga menjadi menempati ranking pertama. Mengapa putus sekolah? Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama. Lalu harus seperti apa? Saya ingin pemerintahan Pak Prabowo ini yang memang komitmen terkait dengan pendidikan punya gebrakan. Gebrakannya apa? Gebrakan untuk pendidikan dasar dari negeri maupun swasta 100% dibiayai oleh negara. Tetapi penegakan melaksanakan apa yang diamanatkan di konstitusi itu sangat penting untuk bisa dilakukan. Itu sebagai bentuk komitmen kenegaraan kita. Justru kalau kita tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, ini menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. Tapi komitmen 20% anggaran harus dilaksanakan karena itu konstitusi. Oke Bu, ini kan ada masalah konstitusional Bu ya, artinya 20% seandainya nanti berjalan kan belum ada yang mengawasi. Sementara Kemendikbudrismen kan tidak masuk dalam ranah itu. Jadi apa ke depan perlu ada revolusi besar terkait dengan alokasi, siapa nanti akan mengawasi terkait dengan dana besar ini? Pengawasan itu kan melekat di anggota DPR. Hanya ketika kami akan melakukan pengawasan, data itu terbuka dong diberikan kepada kami. Nah, saya kira inilah yang harus kita buka bersama. 20%-nya dari mana saja? Di mana saja? Pelaksanaannya bagaimana? Kalau 20% itu mestinya pendidikan dasar harus dipenuhi sepenuhnya. Kalau toh kemudian apakah harus ada lembaga untuk pengawasan karena sedemikian tingginya? Sementara pengawasan sebenarnya sudah banyak oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pengawas terkait dengan program-program di pemerintah. Artinya mungkin itu nggak perlu ada lembaga baru. Tetapi keterbukaan untuk menyampaikan anggaran 20% sampai bahkan kita minta. Karena kita menginginkan angka PISA kita naik, daerah tertinggalnya menjadi lebih maju. Satuan 3 meskipun kami nggak bahas, Satuan 3 berikan kepada kami. Supaya kami tahu, oh tahun ini menyelesaikan sekian ribu atau sekian puluh ribu ruang kelas yang rusak. Kita harus tahu di mana saja. Supaya, oh benar nih, karena tempat-tempat itu memang soal fasilitas pendidikan masih sangat tidak baik. Misalnya begitu. Artinya perlu keterbukaan. Sama-sama kepentingannya adalah untuk Republik. Sama-sama kepentingannya adalah untuk kemajuan pendidikan kita. Menyiapkan Indonesia Emas 2045. Baik Ibu Messi, terima kasih waktunya Ibu. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Mai Esti Wijayati, terkait dengan sejumlah polemik persoalan yang terjadi mengenai alokasi anggaran pendidikan 20%. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama saya. Ini kita akan membahas terkait dengan headline media online di mana ini sedang marak diperbincangkan di media online pada hari ini terkait dengan pembahasan pemagaran laut di Tangerang, maksud kami perlu diselidiki kembali. Dan pemirsa, ini di beberapa media disebutkan bahwa ada Komisi 4 DPR RI baik soroti pemagaran laut di Tangerang yang berpotensi melanggar penggunaan wilayah ruang laut. Nah, pemirsa, terkait hal ini anggota Komisi 4 DPR RI Riono sebutkan bahwa pagar yang terbuat dari bambu itu berdiri sepanjang 30,6 km dan perlu diselidiki kembali. Sebagaimana diketahui, pemagaran laut merugikan nelayan karena harus memutar saat pergi melaut ataupun juga kembali. Nah, instansi terkait diminta untuk menyelidiki hal tersebut guna temukan pelaku yang harus bertanggung jawab. Ini jangan sampai merugikan nelayan yang ada di Indonesia sehingga mereka susah untuk mencari tangkapan pada hari itu. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan virus HMPV yang ditemukan di Indonesia, dan di sini ada Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat tak panik. Disebutkan dalam beberapa media nih, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro apresiasi dengan langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait dengan ditemukannya virus human metapneumovirus maksud kami di Indonesia, dan masyarakat diminta untuk tidak panik dan mengikuti tahapan penanggulangan yang disusun pemerintah. Dan di sini Komisi 9 DPR RI pun akan terus memantau langkah pemerintah dalam mengantisipasi persebaran dan juga lonjakan kasus HMPV di Indonesia ini. Dan pemerintah diminta untuk tetap waspada akan mutasi virus yang bisa meningkatkan tingkat penyebaran. Dan pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kembali upaya edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan virus ini guna meminimalisir penyebaran virus HMPV ini. Jangan sampai kembali terjadi seperti COVID-19 beberapa tahun lalu. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini. Pemagaran laut di Tangerang perlu diselidiki kembali serta pembahasan terkait dengan virus HMPV ditemukan di Indonesia. Dan ada tanggapan dari Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat tak panik kembali. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.